pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusinya normal dan pendidikan sana hari ini sehingga kita bisa berkumpul dan terhormat sama berikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu. Yang saya hormati semoga bersama yang saya hormati
Dan selanjutnya kami persilakan kepada kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan. Kepala sekolah persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari rekan kita guru penggerak angkatan 10. Salam dan salam kita kepada Rasulullah SAW dan telah bawa kita dengan Tuhan ke alam pengetahuan seperti yang kita laksanakan ini. Yang pertama, terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi ini. Mudah-mudahan nantinya setelah kegiatan ini kita membawa sedikit bekal dari apa itu budaya positif dan turunannya sehingga bisa kita terapkan nantinya di dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Kemudian terima kasih banyak kepada rekan guru kita CGP Mujadida dan Polisi Rawatiwi. Mudah-mudahan dengan adanya proses pendidikan berpenggerak ini bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita, sehingga seluruh pendidikan di sekolah kita lebih berwarna dan lebih bersemangat lagi. Di mana pendidikan yang dituntut di mereka ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga tidak hanya kita hanya memberikan ilmu, tetapi juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan siswa tersebut. Kemudian pada Ibu Bapak, silakan nantinya saat proses diseminasi ini perlu diikuti dengan seksama dan serius agar pelaksanaan dengan baik. Demikian sebentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman semua. Sebelum kita mulai memantri sedikit apa bagi kesalahan perlawanan untuk dimakan bersama. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Ya, terima kasih. Kita langsung mulai untuk destinasi yang pertama dulu dari Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Indramayu dan juga Bapak Ibu guru yang sudah berhadir pada hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendukung acara hari ini sehingga berjalan dengan lancar satu bulan depan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi modul 1 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mujadida dari SMK Negeri 1 Indramayu. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten
Ibu tentang budaya positif. Selanjutnya, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekarang ini bukan berarti saya yang paling hebat. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kemampuan kita untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Jadi sebelum kita masuk ke diseminasi modul 1.4 ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan dari pendidikan itu. Jadi menurut Ihajat Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendukung segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya program yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lalunya, bukan dasarnya, dan tentunya kekuatan program anak-anak. Bapak Ibu semuanya, di sini untuk mencapai tujuan pendidikan ini yang kita lakukan adalah menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini ada kata-kata menuntut. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa arti dari kata-kata menuntut itu? Apa arti dari kata-kata menuntut? Mencari, ada yang lain? Ada? Jadi kata-kata menuntut itu bisa diartikan mengarahkan, membawa dan juga membimbing siswa kita. Jadi di sini kita dituntut untuk menuntun siswa kita agar dia memperbaiki lalunya, bukan dasarnya. Sesungguhnya peserta didik kita itu sudah memiliki bakat masing-masing. Bahkan mereka sudah memiliki jalan hidup masing-masing dan juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Tinggal kita mengarahkan atau menuntun peserta didik kita untuk mencapai tujuannya. Tapi tujuannya itu selaras dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalnya ada peserta didik kita yang ingin menjadi dokter. Tentunya dokter seperti apa yang kita inginkan. Bukan dokter yang sombong, bukan dokter yang tidak peduli dengan masyarakat, tapi dokter yang peduli dengan masyarakat, dokter yang penuh rasa sosial kepada masyarakat. Jadi tugas kita lah menuntun peserta didik kita untuk membentuk karakter yang baik. Jadi Ihajat Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu seperti ladang pertanian. Jadi di situ lahannya itu diibaratkan seperti sekolah ini, sedangkan benihnya itu diibaratkan seperti siswa kita. Dan petaninya itu kita selalu pengajar. Jadi di sini kalau seandainya ada lahan tersebut itu diletakkan benih yang bagus, apakah padi itu akan tumbuh dengan baik tanpa perlakuan yang baik dari petani tersebut? Tidak kan? Ada yang tumbuh, ada yang walaupun tumbuh tapi tidak akan subur. Karena kenapa? Karena tidak dapat perawatan atau pemupukan dari petani tersebut. Begitu juga dengan siswa kita. Walaupun dia sudah punya potensi tersendiri, tapi dia harus kita tuntun supaya dia menjadi lebih baik lagi untuk masa depan agar terciptanya siswa-siswa yang unggul di kemudian hari. Selanjutnya baru kita masuk ke budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang bersifat yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan belajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah ada nilai-nilai yang mencerminkan profil Pancasila atau yang mencerminkan budaya positif?
waktunya. Selanjutnya kita juga pernah melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada juga kita merayakan hari-hari besar di sekolah kita. Itu semuanya masuk ke budaya asing positif. Untuk apa diterapkan budaya positif di sekolah? Untuk apa? Untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada bentuk konsep utama budaya positif. Yang pertama ada bentuk perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol dulu dan keyakinan kelas. Selanjutnya ketiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Inilah perubahan yang diharapkan ada di sekolah kita agar siswa kita itu datang ke sekolah dengan rasa senang, nyaman dan aman. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol dulu terhadap siswa. Seperti yang kita ketahui sekarang, disiplin itu sebenarnya terjadi karena kontrol dulu terhadap siswa, bukan karena siswa sendiri. Itu yang perlu dirubah lagi. Kemudian di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai dari psikologi modern dan membuka profil belajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tata Kuliah. Ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada kritis dan kreatif, dan juga mandiri. Ini yang masih misi konsepsi terhadap yang kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin positif. Mentaati segala aturan. Sekalian memahami disiplin adalah kemampuan mengingat diri untuk dapat mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan nilai bertanggung jawab tanpa berkeinginan dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai
rasa kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka tidak bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Ini supaya Bapak Ibu tidak bingung dengan yang saya katakan tadi, mari kita memecahkan ini ada kasus Ibu Ria. Ini Ibu Ria 17 tahun SD Jerman sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus dan yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau seandainya menghadapi kasus seperti Ibu Ria? Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Jadi sebelum kita mengambil tindakan, maka kita harus menyelidiki dulu apa kebutuhan yang ada pada Agus tersebut. Di sini ada kemungkinan 5 jawaban yang kita terima dari Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Ini masuk ke kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan karena dia tidak membawa bekal makan siang. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian ke Agus. Ini masuk ke mana? Cinta dan kasih sayang. Berarti Agus mencari perhatian pada teman-temannya. Kemudian dia merasa hebat karena teman-temannya lebih takut dan menuruti keinginannya. Ini masuk ke kebutuhan penguatan. Kemudian Agus merasa bosan dan dengan bekal yang dibawanya dan dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini masuk ke kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal yang sama setiap hari. Kemudian yang terakhir, Agus hanya diam dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang terbuka. Ini masuk ke kebutuhan kesenangan. Hanya ingin melihat ekspresi teman-temannya. Jadi sebelum kita mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita harus mencari tahu dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus tersebut. Selanjutnya ini semua yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah gerakan yang datang dari kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal pasti motivasi yang ada dari luar. Kalau motivasi internal artinya motivasi dari yang pertama kita lihat dulu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, apa yang akan terjadi jika apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini masih melakukan karena orang lain. Yang kedua, motivasi melakukan sesuatu karena orang lain. Ini bisa jadi mengharapkan pujian. Dengan melakukan ini maka mengharapkan pujian atau mengharapkan hadiah dari orang lain. Kemudian yang terakhir
Mari kita berlagi supaya lebih ngerti yang mana yang dikatakan hukuman dan yang mana yang dikatakan konsekuensi. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, lagi memperoleh lapangan basket 2 kali dan terlambat hadir di sekolah. Ini Bapak Ibu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, membersihkan kalender yang dibuatnya di atas meja. Ini konsekuensi. Yang ketiga, memenuhi tipika untuk kotak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk ke hukuman. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Bertemu di lapangan basket, kumpul 12 yang akan mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian diri diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu tentang sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas karena sampai mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Sekarang tadi yang masih di nomor 6. Coba lihat tadi. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini bukan konsekuensi tapi masuk ke hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba sesuai misalnya seperti refleks. Seperti siswa misalnya tidak mengerjakan tugas, maka kita secara refleks pasti misalnya menyuruh siswa untuk memformat bendera. Itu tidak direncanakan tapi secara tiba-tiba. Kemudian kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak diketahui. Kemudian kalau hukuman itu dia bersifat satu arah dan pastinya hukuman itu hukuman berupa hukuman fisik. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan peserta didik. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati dan kalau hukuman tadi itu pasti siswa itu akan dikenal sebagai masa karena itu akan membekas di dalam hatinya, maka itu akan dikenal oleh siswa. Tapi kalau konsekuensi akan apa tadi karena apa yang dia lakukan itu maka harus dia bertanggung jawabkan dan yang dihukum itu yang diberi konsekuensi itu sesuai yang sudah disepakati oleh siswa tersebut. Kemudian karena konsekuensi tadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini ada satu lagi selain hukuman dan konsekuensi ada satu yang ketiga restriksi. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid. Nanti ini akan kita bahas lagi di bagian selanjutnya secara lebih rinci. Ini ada yang kelima tentang restriksi atau posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai guru sebagai pembuku. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau dan yang kelima guru sebagai manajer. Ini ada video tentang 5 posisi kontrol tadi. Yang terlambat hadir waktu menit dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah.
kerja bagi kamu pasti melakukan apa? Apa coba? Alasan kamu apalagi hampir tiap hari kamu pulang. Ya, malah sekali ya jangan malah kapan kamu tidak keluar setiap hari pasti kamu keluar. Sama, kamu beli makanan secara rumah. Bapak, kamu pernah terus Bapak harus tulis apa di absen. Ini kamu sudah sering terlambat. Bapak harus bilang apa? Bisa jadi kalau Bapak itu kepala omongan. Ya sudah, saya tahu. Jangan bikin Bapak lagi ya. Bapak tidak akan lagi kalau kamu begitu. Pos. Bapak, iya Pak, jadi saya terlambat makan saya Pak. Kamu bukan oh telah tadi telah saya mendapat tadi yang sudah tanam. Nah, ini saya tahu selanjutnya lebih informasi ya. Dia tidak keselamatan bikin Bapak ya. Juga sama bisa bisa ya sudah karena sekolah Bapak BSI bisa sekali ya. Kami ini ada saatnya. Dapat. Dapat. Apa peraturan peraturan dan berapa peraturan sekolah? Kita harus dibaca dulu Pak. Ya betul. Karena sudah jam 7 lewat 20. Dapat sudah tahu konsekuensinya kita terlambat dulu. Jadi nanti kamu jam 9.30 pas istirahat kamu harus sudah kerjakan sudah sama untuk ketertinggalan kami. Bapak. Dapat.
Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keberagaman? Saya pada waktu tidak dapat menceritakan apa. Baik, kalau ada ada orang yang tidak bisa menggunakan dia, ada lagi mereka dari Yahudi ada benar. Baik, jadi yang mengingatkan siapa adalah Yahudi dan Islam. Kira-kira apa yang hubungannya? Setelah itu akan saya jelaskan. Baik, jadi siapa seseorang itu dan akan dilakukan oleh Allah dan juga saya. Ada lagi yang perlu dilakukan bahwa ada tidak melakukan tidak apa. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi menurut Bapak itu di antara 5 ini yang mana yang paling bagus? Di posisi manajer dulu ada 3, posisi pembuku, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Manajer yang terakhir tadi dia hanya mengenal soal guru, hanya menanyakan, kemudian siswa yang menceritakan sendiri permasalahannya, kemudian siswa juga yang mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Di sini coba kita lihat apa hasil akhir dari ketiga melakukan tersebut. Misalnya yang pembuku. Jadi hasil yang didapatkan siswanya itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Itu kalau kita melakukan siswa dalam posisi pembuku. Kemudian kalau seandainya seorang itu dalam posisi pembuat merasa bersalah, maka siswanya itu nanti akhirnya menyembunyikan atau menyangka kebohongan atau berbohong juga. Kemudian kalau yang di posisi teman, berarti hasil akhirnya adalah siswa itu menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau berarti siswanya itu bisa menyesuaikan diri dan bila diawasi. Kemudian yang terakhir yang seperti posisi manajer tadi, maka siswanya itu hasil akhirnya bisa menguatkan pribadinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada yang menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi di sini menurut Moses, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih bersemangat mengerjakan atau mengerjakan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Ini Bapak Ibu, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesempatan yang dibuat bersama antara guru dengan siswa sehingga terciptanya hal-hal yang positif dalam kesehariannya dalam belajar. Sedangkan yang peraturan sekolah itu yaitu peraturan yang disiapkan oleh guru dan telah disepakati antara guru dan siswa sehingga sama-sama mereka memahami segala
belajar positif dan produktif di dalam kelas. Dan ini dibuat bersama siswa, bisa dibuat di awal semester untuk membuat jalan kelas. Kemudian yang peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini untuk membuat keyakinan kelas ada syarat-syaratnya. Yang pertama, itu keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas, lebih rinci dan konkret kalau dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat berupa pernyataan universal. Di sini berarti siswa di sekolah menjaga kebersihan. Berarti siswa di kelas menjaga kebersihan termasuk ke pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Semua keyakinan kelas itu tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh. Karena semuanya itu harus dibuat dalam kata-kata positif. Kemudian kata-kata yang digunakan untuk membuat keyakinan itu digunakan kata-kata yang mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai dengan sekolah hingga mudah diterapkan. Harus sesuai dengan kondisi sekolah kita ketika kita membuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini harus semua dilibatkan karena kenapa? Karena kalau ada siswa yang menolaknya nanti pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Makanya harus dilibatkan semua warga kelas. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kata-kata yang digunakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan yang keyakinan kelas itu lebih ke nilai kebajikan. Jadi kalau menyimpan buku pada tempatnya, nilai kebajikannya pasti yang namanya tanggung jawab. Kemudian yang peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelasnya nilainya pasti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian kalau peraturan kelasnya hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelasnya yang bersifat nilai kebajikan, dia harus menghormati dan komitmen pada tujuan. Kemudian ada peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, itu masuk ke nilai kebajikan kesehatan. Kemudian ada menghentikan atau menunggu giliran. Ini lebih ke nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan menunjukkan kesabaran pada siswa. Kemudian menggunakan masker itu lebih ke menjaga kesehatan dan keselamatan. Dalam bentuknya yang terakhir ini jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan bagi siswa tersebut. Ini yang nomor 6 tentang segitiga restitusi. Pernah dengar apa itu tentang segitiga restitusi? Belum. Jadi ini ada proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan klaim yang lebih kuat melalui restitusi guru. Guru dapat pertama dapat membantu peserta didik menjadi lebih
membuat kesalahan. Kenapa kita membuat seperti itu? Untuk membuat siswa supaya siswa menjadi nyaman dan siswa menceritakan apa permasalahannya. Karena di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi terhadap permasalahan. Jadi kalau seandainya yang pertama waktu kita bertanya kepada siswa kita memarahi dia, pasti dia tidak akan mencerita kejadian yang sebenarnya. Jadi kita harus menyatakan pertanyaan dulu bahwa membuat kesalahan tidak apa-apa karena semua siswa pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian itu di tahap menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Di sini baru kita setelah siswa itu menceritakan mengapa dia melakukan itu, setelah menceritakan baru kita menanyakan apa alasan dari siswa tersebut melakukan hal tersebut. Setelah itu yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas kita. Jadi di sini apa keyakinan kelas kita? Kemudian
inspirasinya terhadap kita guru-guru di Seminari Pesantren Al-Rahmah. Semoga ini dapat diberikan bermanfaat bagi kita dan bisa terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iman, kelas 10 TKJ. Setelah saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman merasa sangat senang karena saya dan teman-teman dapat mengetahui nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan nantinya akan kami terapkan di kelas sehingga pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Ibu yang sudah membimbing kami.